Kak, coba aku pengen bedah satu-satu dulu. Dari sisi anak, dari sisi kita sebagai anak misalnya. Ketika kita mengalami childhood trauma oleh orang tua kita, Ya. apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita cari? Aku selalu bilang biasanya ada 3 step, Mas Rory. Ya, MSM. Step pertama, MSM. iya, stands for MSM. Pertama adalah marah. Kamu harus mengizinkan diri kamu marah sama orang tua. Boleh itu? Harus. Kalau tidak itu mana? Apa sebenarnya penyebab paling banyak yang kamu temui ketika dua orang yang merupakan satu pasangan suami istri memutuskan berpisah? Mereka pada dasarnya pada nggak mau menikah, tapi dipaksakan menikah. Banyak banget pasangan yang disalahkan, istri yang disalahkan karena si suami terlalu dengerin apa kata orang tua dia. Betul. Kebalik tuh berarti urutan Kebalik. cintanya. So harus saling memprioritaskan pasangan dulu, baru anak, Baru orang tua. Correct. Kalau mau hubungan pernikahannya langgeng. Apa jadinya kalau yang aku dengerin ibu aku, Kak? Dia akan ngerasa kayak gimana? You will lose your wife, you will lose your children. Your wife and your children will hate you and the Grandma. yes. Sebuah pernikahan itu cerai adalah biasanya 4. 1, criticism. Kamu ngeritik terus. Ngeritik pasangan kamu ngeritik. Ini kita ngomong ngeritik bukan kritik membangun ya. Betul. Ketiga adalah stonewalling, perang dingin, silent treatment. Yang kayak Ngediemin. yes, ngediemin apa gitu. Nah, itu juga bikin marriage killer. Biasanya kebanyakan itu pernikahan yang kaca. Aku selalu bilang, mohon maaf, orang ketiga pertama tuh bukan pill, bukan will, tapi sebenarnya meal. Atau feel. Oke. Gitu, mother-in-law atau father-in-law. Mother-in-law or father-in-law. Yang toxic. Oke, Kak, thank you banget by the way. Tadi kita ngebahas soal luka atau trauma dari orang tua. Sekarang aku pengen kita ngebahas soal luka atau trauma dari pasangan Oke. dan yang pada akhirnya dari pernikahan. Ya. Ini by the way gue akan banyak kebahas dari bukunya Kak Melinda Sutanto, judulnya I Do. Penerbitnya adalah Alex Media Komputindo. Jadi kamu bisa dapetin buku ini teman-teman, dan ini akan kita jadikan basis untuk kita ngobrol di sesi ini gitu. Aku pengen mulai terlebih dahulu dari pertanyaan ini, Kak. Apa sebenarnya penyebab paling banyak yang kamu temui ketika dua orang yang merupakan satu pasangan suami istri memutuskan berpisah? Faktornya apa aja mereka cerai, Kak? Mau yang jujur atau politically correct? Haha, jujur Kak, di sini nggak ada tedeng aling-aling. Yang jujur sebenarnya mereka pada dasarnya pada nggak mau menikah, tapi dipaksakan menikah. Serius? Yes. Wow. So they realize setelah habis berantem, oh ya sebenarnya sih saya nggak mau menikah, tapi karena didorong orang tua, menyenangkan orang tua, ya udahlah cobain. Ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Dan mereka akhirnya, oh iya sebenarnya saya ini sebenarnya pada dasarnya nggak mau menikah, cuman dengerin orang tua, karena itu supaya nyenengin orang tua. Itu penyebab terbesar orang cerai yang datang ke kamu. Selain itu apa lagi? Selain itu biasanya problemnya kelihatannya pertama kali kayak oh dia selingkuh terus, atau misalnya dia tidak memperhatikan saya selalu, saya yang terakhir tidak diprioritaskan, apa-apa orang tuanya dulu, apa-apa saudaranya dulu. Nah, salah satu problem yang bikin bercerai adalah ketidakbisanya salah satu pasangan atau kedua pasangan untuk kita bilang healthily detached dari masing-masing keluarga family of origin, untuk keluar dari keluarga masing-masing dan membuat keluarga inti yang baru. Oh, jadi ngebawa ya udah sosok atau pengaruh masing-masing orang tua dari pasangan, dari suami bawa, dari istri bawa, kemudian ketika ketemu Yes. berbenturan nih gitu. Jadi bukan us versus them, tapi my parents and me versus you and your family. Jadi mereka masih belum bisa, masih memakai topi, masih memakai role peran menjalankan peran anak. Sulit untuk menjalankan peran pasangan. Itu yang membuat biasanya problem untuk bercerai. Berarti bukannya us Yes. as a couple, us as one, Kita tapi kelihatannya you married, and me. Yes, kita kelihatannya married tapi masih me and my parents versus you and your parents. Oke. My parents maunya begini. Oh, aku susah nih bilang mama maunya begini. Tapi papaku bilang begitu. Nah, terus ini yang married, akhirnya orang tua sama orang tua yang married. Ini Not berarti us. banyak terjadi di kasus pernikahan yang dijodohkan, Kak. Enggak juga.
yang nggak dijodohkan pun sebenarnya mereka tuh masih bisa dibilang tulang punggung keluarga besar mereka, atau misalnya anak pertama atau anak laki-laki dari keluarga masing-masing yang memberatkan mereka untuk selamanya gimana ya, yang masih dengan arti kata anak laki-laki selamanya milik ibunya, Anak anak perempuan ayah. ayahnya. Nah itu yang membuat nggak ketemu di sini. Selamanya secara nggak sadar, kalau di Family Constellation itu ada prinsip di buku pertama saya, Family Constellation, ada bilang ada yang namanya tatanan keluarga sehat atau namanya the order of love. Jadi who comes first matters. Itu akan decide, memutuskan apakah relationship ini akan bahagia atau menjadi toxic. Jadi yang pertama adalah sebelum kita ngomong banyak tentang parenting, ya kita harus melihat si suami istri itu their wants is lovers. Their wants pacaran dulu. Kalau kita masih bisa pacaran ketika sudah menikah, itu yang akan membuat pupuk si pasangan suami istri ini menjadi baik. Menjadi fondasi yang kuat bagi parenting. Nah, lu baru ngomong parenting deh gitu. Jadi biasanya parenting problem, anakku kok kayak gini, biasa bentar. Kita lihat dulu nih gimana hubungan sama suamiku. Ya jelek dia gini nih ya. Ya of course, ngefek ke anaknya situ. gitu. Jadi ya partner have to come first. Jadi suami istri harus solid dulu nih. Baru parenting. Baru kemudian jika masing-masing pasangan ada waktu sisa waktu, time and energy, masing-masing pasang itu rawatlah orang tua sebaik-baiknya, in that order. So by right your parents come third. Berarti kita dulu, pasangan kita dulu. Yes. Jadi urutan cinta itu pasangan kita dulu. Yes. Yang kedua baru anak. Yang ketiga baru orang tua kita. Betul. Seringnya kebalik, Kak. There you go. Yang nomor satu kadang-kadang yang didengar adalah orang tua. Betul. Kedua barangkali anak, ketiga Baru pasangan. Exactly. Jadi banyak banget pasangan yang disalahkan, istri yang disalahkan karena si suami terlalu dengerin apa kata orang tua dia. Betul. Kebalik tuh berarti urutan Kebalik. cintanya. So harus saling memprioritaskan pasangan dulu, baru anak, baru orang tua. Correct. Kalau mau hubungan pernikahannya langgeng dan bahagia. Berarti kalau misalnya kita punya, nanti kita akan bahas lebih jauh sih. Mertua yang toksik, misalnya orang tua kita nih, orang tuaku nih toksik ke istriku misalnya. Yang harus aku belain, yang harus aku dengerin, perhatiin lebih intens adalah pasanganku dulu dong. Correct. Apa jadinya kalau yang aku dengerin ibu aku, Kak? Dia akan ngerasa kayak gimana? You will lose your wife, you will lose your children. Your wife and your children will hate you and the Grandma. yes. Oh gitu. Karena si anak lihat, oh iya, papaku nggak jadi papaku, dia masih menjadi anak nenekku. Kamu akan direndahkan, istri dan anak-anak. Anak-anaknya. Kok papa nggak bisa menjadi kepala keluarga yang membela mama dan keluarga ini? Oh gitu. Dan si anak pasti akan membela si mama. Oke, siapa nih tanda kutip orang jahat atau villainnya? Oh si nenek nih yang ibu mertua toksik. Anak sama nenek pasti tidak akan get along. Oke. Pasti akan begini. Oke. Gitu. Paham, Jadi paham. kelihatannya menyenangkan ibu, tapi masalahnya di istri dan anak, si ayah ini akan sulit dekat. Oke. Gitu. Karena anak bisa menilai, oh nih yang hilang, sosok ayah yang hilang karena apa-apa mendahulukan ibu. Bukan berarti selalu tergantung si ibunya itu, mertua itu, kita ngomong asumsinya dia toksik. Nah, ketika dia toksik, anak laki-lakinya akan diangkat menjadi pasangan pengganti si ibu ini. Karena si nenek toksik ini pasti hubungan sama si suaminya kurang bagus. Oke. Nah, si anak dijadikan atau kita bilang parentified menjadi pengganti si suaminya dia. Sehingga you are not your mom's child, you are your mom's husband. What happened? Position husband, istrinya hilang karena selalu nurutin mama kan. Nah, secara dynamic sistem family balance ini, kita kehilangan satu posisi suami kosong nih. What happened? They will ask another man outside, tolong dong isiin tempat ini karena ini kosong. What happened? Affair, selingkuh, ya, diisi dengan laki-laki lain.
Ya, ya, ya. gitu ya. Kenapa mertua kadang-kadang sama menantu nggak bisa get along, toxic gitu, karena posisi istrinya si suami ini ditempati oleh ibunya sendiri. I see. So biasanya bukan salah menantunya, mau menantunya itu siapa sih Victoria's Secret model pun pasti Cela-cela dicela-cela. sama mertua. Nobody is good enough for my son karena posisi istri ditempati oleh ibunya sendiri. I see. Yes. Ini kayak film Crazy Rich Asians ya Kak Gitu ya. ya, iya gitu ya. Dimana si Michelle Yeoh. ibunya Michelle Yeoh-nya Iya. benar-benar take control oleh anaknya, Iya. sehingga dia yang menyeleksi istri dari calon istri dari anaknya ini nanti. Wow, karena dia dulu juga ternyata mengalami hal yang sama. Betul. Yes. Wow. Kami yang kemudian aku pengen tanyakan, seberapa besar komunikasi dan ketidaknyambungan atau chemistry itu mempengaruhi seseorang untuk menceraikan pasangannya? Sangat besar. Jadi biasanya orang pikir cerai itu karena selingkuh, karena misalnya tidak menafkahi. Yes, it's a big factor juga. Cuman another thing, chemistry plays a big part dalam kenapa chemistry, orang bilang ya, oh cinta nggak tanpa uang nggak bisa gitu, karena nanti makan apa sendal gitu. Jadi secara nggak sengaja ya kita terlalu yang penting dia bisa menafkahi, nggak macam-macam, udah gitu doang. Seakan-akan those two things yang bakal bisa bikin pernikahan langgeng. Tapi nyatanya banyak pernikahan yang justru karena kita yang penting dia bisa nafkahin, nggak macam-macam, udah kayak kesannya bare minimum banget. Itu tapi nyatanya kedepannya itu membuat mereka kesepian karena merasa nggak ada chemistry. Betul, Jadi betul, kayak betul. ngomong apa nggak nyambung, Iya. itu nggak akan ada lem untuk kayak jokesnya beda, value-nya beda, tapi ya dia provider. Nah dia menafkahi. Nah semata-mata itu nggak cukup untuk bikin pernikahan bertahan lama gitu. Terus satu lagi tentang komunikasi. Interesting enough, ada satu riset di Amerika by John Gottman, dia seorang clinical psychologist dan researcher. Dia bilang dia bisa memprediksi seorang couple, seorang pasangan ini akan cerai atau enggak dalam 5 menit percakapannya dia bisa memprediksi dengan akurasi 94% pernikahan ini akan langgeng atau enggak. Hebat ya. Dia cuma melihat 4. Jadi konflik itu bukan yang merusak pernikahan, tapi the lack of repair. So conflict do not destroy marriages, but the lack of repair. Banyak dari kita yang sering lihat orang tua berantem di depan, tapi pas bayaannya di belakang kita nggak lihat. Atau even our parents don't know how to repair. Jadi setelah abis berantem tuh as if nothing has happened, terus balik lagi kayak kita wait what happened? Bukannya kemarin lempar-lemparan terus. Kok sekarang udah Sekarang santuy udah aja. ya, santuy aja. What happened? Nah jadi itu yang bikin kita juga seputar konflik jadi kayak nggak tahu gimana reparasi. Nah, jadi predictor of divorce atau predictor sebuah pernikahan itu cerai adalah biasanya 4. 1, criticism. Kamu ngeritik terus. Ngeritik pasangan kamu, ngeritik. Ini kita ngomong ngeritik bukan kritik membangun ya. Betul, Ngeritik meremehkan, merendahkan. ya. 1, 2, pertama kritik, kedua tadi yang Mas Rory bilang merendahkan, meremehkan, atau kayak looking down atau yang disebut contempt. Oke. Jadi selalu kayak sarkas lah, terus Alah, kayak kamu mah apa sih ya gitu kerjaan aja gitu kok doang? lebay sih, ya gitu doang, Dia capek aja apa ngeluh. sih? Iya, So iya, you iya. feel you're better than the other person gitu. Jadi Oke. that kills marriage faster than fights, an actual Oke. fight. Ketiga adalah stonewalling, perang dingin, silent treatment, yang kayak Ngediemin. yes, ngediemin apa gitu. Nah itu juga bikin marriage killer nomor Oke. 3. Nomor Yang 4? keempat adalah tadi apa ya? Defensiveness, defensif. Jadi kayak enggak kok, siapa bilang, malah kamu gaslighting. Kamu sih bikin aku yang marah ke ini kan bukan salah aku. Jadi defensif gitu. Jadi 4 ini adalah yang bikin cerai itu cepat banget karena kita nggak tahu gimana caranya konflik. Akhirnya konfliknya jadi 4 ini. Yang nggak membangun malah menjatuhkan. Dan sekali lagi aku tertarik banget, bukan konfliknya yang membuat Ya. seseorang bercerai, tapi lack of repair. Correct. Kekurangan kemampuan untuk memperbaiki. Betul. Kita nggak mahir bertengkar. Jadi lucunya setiap kali orang pasangan suami istri, mereka mau loh harmonis. Siapa sih yang nggak mau rumah tangga harmonis? Tapi biasanya tuh salah kaprah. Harmonis itu apa? Ya udah deh, ngalah deh, gak usah berantem deh. Tapi ngalahnya jadi apa? Mendem dalam kan? Betul. Akhirnya Kalah loh. meledak. Jadi itu lama resentment jadi meledak. Oke, Ya kan? Jadi di Family Constellation bilang bahwa harmonis itu adalah suatu mitos. Harmonis tidak bisa diciptakan. Tapi harmonis itu adalah hasil dari sebuah pertengkaran.
Hah, kok bisa, Kak? Yes, kalau kita nggak konflik, kita nggak akan harmonis. Itu adalah byproduct of a fight. Oh, wow. Kalau kita the word fight aja udah kayak no, I want to avoid konflik, apalagi Asia, Heeh, heeh, apalagi heeh. orang Asia yang sangat sungkanan, Malah nggak sehat. malah nggak sehat. Karena kenapa you don't say it to their face? You say to what? Misalnya, aku berantem sama Mas Rory nih. Instead of saying to your face, I don't like it loh ketika kamu gini-gini, you do this. Itu adalah pernikahan yang sehat. What do you do? You tell your friend, suami aku nyebelin. You tell your mom, suami aku gini-gini. Kamu ngomongnya di belakang. Iya, 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 iya. And then yang sebenarnya harus ditanganin ini, you are not valuing and respecting your husband Iya, and iya. wife ketika kamu ngomongnya di Ke belakang. Exactly. I see, I Kayak see. Oke. Kak, ini yang orang sering tidak sadar bahwa memberi dan menerima itu penting banget di pernikahan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa aku memberi aja karena aku provider. Sementara karena aku istri, aku ibu rumah tangga, ya udah deh aku menerima aja. Tapi ternyata memberi dan menerima, take and give ini sama-sama pentingnya untuk dilakukan oleh kedua belah pihak. Betul. Kenapa ini penting? Seberapa penting? Oke. Ini yang mind blowing banget menurut aku. Family constellation ada satu prinsip di mana di sini dinamika pasangan yang sehat adalah yang equal give and take. Oke. Jadi mitos itu bilang unconditional love antara pasangan. Cinta tanpa kondisi hanya bisa diberikan dari orang tua ke anak, bukan dari pasangan. Jadi pasangan yang sehat adalah conditional love, love with condition. Dengan Cinta arti kata, bersyarat. correct. Aku memberi kamu ini, what you give me. That pertukaran menjadi sehat. Kenapa? Karena you make it equal. Oke. Ya, karena kalau misalnya tadi balik lagi Mas Roy bilang satunya kalau mengambil terus, menerima terus, satunya memberi terus, jadi bagaimana? Di Family Constellation bilang yang memberikan terus, lama-lama dia menjadi besar. Menjadi besar karena memberi terus, memaafkan terus, ya udah deh sabar terus seperti itu. Nah, yang menerima terus, ya kan, entah itu Istrinya. atau gimana. Atau mau kondo. Betul. Lama-lama dia akan menjadi kecil. Sehingga dinamika ini bukan dinamika equality, kesetaraan berpasangan. Tapi ini adalah dinamika parent and child. Di mana orang yang besar ini menjadi seperti orang tuanya. Pasangan yang kecil ini menjadi anaknya. So that's not healthy. Dan menciptakan 4 hal tadi penyebab Yes. Dan perceraian. karena Family Constellation bilang bahwa kamu akan menarik orang yang akan setara, akhirnya nanti tinggal tunggu waktu aja. Yang kecil dia akan cari lagi di luar yang merasa dia Kecil secure, juga. secure dia. Yang besar dia akan mencari lagi yang sebesar dia, Wow. like that. Ya, karena kalau misalnya hubungan orang tua anak yang sehat adalah yang satu memberi, yang satu menerima. It flows like a waterfall dari yang paling leluhur paling tua ke cicit yang paling muda. Tunggu, ini sharing an alarm juga buat teman-teman yang mungkin istrinya adalah breadwinner, sementara suaminya kalau misalnya dia jadi ayah rumah tangga yang baik, oke. Yes. Tapi ternyata mau kondo dan nggak bisa apa-apa, Kak. Yes. Ini si istri bisa aja nanti cari yang sama-sama yang besar di luar, Dia cari sementara dia cari correct. yang kecil-kecil juga. Yes. Oke. So you feel secure. I feel kayak kalau aku ngomong sama yang sama kecilnya sama aku nggak minder. Aku merasa dipahami. Aku merasa dimengerti. Padahal tugas salah satu fungsi hubungan atau pernikahan itu adalah kita saling menginspirasi supaya kita bisa saling naik kelas. Iya, Jadi iya. yang kesannya yang merasa di atas sekarang, yuk kita growing, kita learning together sehingga yang di bawah ini menjadi setara lagi. Yuk. Oke. Kita lomba ke atas nih. Berarti ini mesti naik bareng-bareng, Correct. mesti tumbuh Kalau satu bareng-bareng. nggak mau, aku nggak mau di sini. Satunya naik terus, kayak karet aja lama-lama cetas. Putus. Putus. Atau yang di bawah ini biasanya yang ketemuin adalah kamu jangan kerasa nih misalnya istrinya udah healing atau gimana atau Drag down. drag down. Jadi kayak aku selalu bilang analoginya, it's harder to lose weight, so I'll make my friends fat. It's easier that way. Iya, Kayak begitu. bener. Gue jatuh, gue nggak mau lihat pasangan gue lebih tinggi daripada Yes. gue tarik ke bawah biar Correct. jatuh So I sama feel kayak gue. secure, gue bisa sama gue kayak setara kayak gitu. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya yang satu bekerja, yang satu ada di rumah atau tidak bekerja, Kak? Give-nya kayak gimana? Oke, jadi give-nya itu kesetaraan tuh bukan 50-50 ya. Jadi kesetaraan bukan dia menghasilkan sekian amount di kerjaan, ini juga harus top up matching gitu ya. Enggak. Jadi bisa memberikan apa yang
kesannya kelihatannya adil di satu keluarga ini sama keluarga lain bisa aja beda. Barangkali perempuan itu tidak perlu dia untuk kerja lagi. Nih aku udah jadi breadwinner, ngapain kamu kerja lagi? Aku yang membutuhkan kamu misalnya emotional support. Di rumah tolong antar anak jemput semuanya seputar anak-anak diberesin, diurusin, ditemenin. That's equal. Yes, that's equal. That's equal. Gitu. Jadi apa yang diberikan bukan materi versus materi, tapi apa yang saling complementary. Oke. Gitu. Menarik. kesannya. Berarti artinya ya udah yuk kita kerjasama, let's make a team, kita sama-sama naik bareng. Ada pembagian tugas yang jelas. Betul. Misalnya suami atau istrinya, you are the breadwinner, you are the backbone. Betul. Sementara yang di rumah ya udah berarti merawat anak, beresin rumah, Betul. atau mungkin juga melakukan bisnis sampingan untuk mensupport si pencari makan ini. Betul. Yang penting kita sama-sama naik. Yes, and pull the resources together. I Seperti itu. see. Artinya itu memberi dan menerima equal. Betul. Menarik banget, menarik banget. Nah, thank you banget. Ini buat mereka yang sudah menikah, Kak. Ya. Buat mereka yang akan menikah, nih teman-teman yang akan menikah, listen carefully. To-do list-nya apa? Sebelum memang benar-benar mantap, yuk menikah dua orang. Oke, to-do list-nya mungkin harus berani jujur sama masing-masing diri sendiri ya. Kenapa kita mau nikah? Apakah ada dorongan dari keluarga? Apa memang kita benar-benar mau menikah dari Diri kita. sendiri? Itu pertama kali ya. Terus kedua harus mulai perbincangan yang kesannya sensitif topik dikupas dulu sekarang. Karena lebih baik bersusah-susah dulu daripada bersusah-susah kemudian. Dengan arti topik apa? Oke, buka-bukaan. Ini kita ada hutang apa? Tabungan berapa? Apakah ada bulanannya misalnya seperti apa? Apakah kamu support orang tua, saudara atau gimana? Pada akhirnya karena menikah itu juga memerlukan dana, nggak bisa cuman oh ya nanti kita pikirin nanti deh, itu kan nggak bisa ya. Jadi itu harus kita ngomong tentang keuangan, bukan matre, bukan oh kamu sekarang mau mengendalikan keuangan aku, enggak. Being transparent aja. Being berarti. transparent aja gitu ya. Jadi financially transparent, oke. Ketiga, biasa problem abis kita nikah mau tinggal di mana. That's the number one masalah dengan menantu mertua in the first year of marriage, 0 to 7 years of marriage. Biasa problem pasangan adalah Mau tinggal di mana? mau tinggal di mana, dan mereka challenge-nya adalah detaching from the family of origin, keluar untuk kita menjadi satu nih. Problemnya banyak banget, 0 sampai 7. Nanti 7 sampai 14 tuh ada challenge-nya lagi tuh. Biasanya tentang seputar anak, seputar aduh kok aku udah kayak hilang rasa sama kamu, gimana untuk menghidupkan apinya lagi supaya lebih kita bisa saling menjadi pasangan yang ini hidup pernikahan masih panjang gitu. Yang hot, Yang hot, kembali hot yes, gitu ya. gitu. Jadi Oke. kayak gitu. Nah, saran kamu apa untuk setelah menikah? Jadi ini sekarang posisinya akan menikah. Tapi setelah nanti menikah, tinggalnya di mana? Saran kamu apa, Kak? Tergantung karena masing-masing orang beda ya. Ada yang misalnya oh ya memang saya ini udah rumah sendiri, udah punya sendiri. Atau ada oh ya saya misalnya nyewa nih gitu ya. Udah gimana aku juga nyewa misalnya mau pindah ke rumah siapa nih gitu, atau mau kita pilih tempat ketiga nyewa kita bareng-bareng gitu. Banyaknya tuh biasanya kayak ya udahlah kita hemat uang karena baru menikah nih, kita tinggal di rumahnya ayah yuk. Atau ibu. Ya. Jadi kayak it's not free, you paid with your mental kesehatan mentalmu nanti dan hubungan rumah tangga ini bukan berarti kayak berarti merendahkan orang tua atau gimana, enggak. Cuman ya gitu, satu household alangkah baiknya kamu langsung menyemplung dan menata rumah tangga dari sedini mungkin. Tapi kalau aku, Kak, tadi the order of love tadi yang kamu bilang tadi, yang pertama adalah pasangan. Karena aku mencintai pasanganku dan dia ada di urutan pertama, aku akan cari tempat netral. Yes. Mending aku akan ngekos atau ngontrak. Correct. Aku sewa apartemen untuk kita hidup berdua karena aku pengen menjaga kesehatan mental pasanganku. Betul. That's the right answer. Dan kalau misalnya orang tuaku mau mengunjungi rumahku atau mengunjungi anakku, dia harus izin sama aku dan istriku. Betul, tapi itu yang tidak terlaksanakan, dan banyak orang tua yang di sini kasus-kasusnya di mana hadiah pasangan misalnya mama kasih rumah, tapi atas namanya masih orang tuanya, mama. Exactly, that's not a gift gitu kan. Sangat mengkomplikasi masalah karena ujung-ujungnya rembetannya oke, ini tanahnya punya mama, tapi yang bangun rumah dari si anaknya dan menantunya, keluar duit. Nanti udah begitu
mama merasa mencampuri tangan, nanti mama minta satu kamar ya, mama kunci ini kamar mama ya. Dengan terms and condition yang seperti bentar ini Terus enggak tiba-tiba dia datang. yes, tanpa tanpa persetujuan apa, ini kan rumah saya juga. Nah, kan katanya hadiah harus ada kejelasan hitam di atas, berarti bukannya kita perhitungan gimana, ini rumah siapa, atas nama siapa. Betul, Kalau nggak mau betul. kasih juga nggak apa-apa, nggak maksa kok. Jadi Betul. win-win gitu. Jadi dari Ya, pertama ya udah ngekos aja atau nyewa aja, ada apa ya, Jarak ya Kak, justru space. memberikan jarak malah membuat kedekatan. Justru yang nggak bisa berjarak itu membuat runtuh Runtuh. seperti itu. Artinya sebenarnya setelah kita menikah, kita set boundaries, Yes. kita set distance dengan orang tua kita masing-masing, itu nggak apa-apa. Justru itu sehat. Gitu. Karena secara ideally biasanya hubungan pernikahan yang paling problematis adalah ketika seorang pasangan itu bilang I just wanna please everybody. You cannot do You that. cannot do that. Kamu ada 1 hari 24 jam, tenaga kamu limited. Kerjaan aja kita ada priority top 3 yang harus, kalau kita mau meet deadline nggak bisa, semua kerjaan penting tuh nggak ada gitu. Sama juga dengan di keluarga kita, nggak bisa I just wanna please my mom, my wife, my dad, nggak bisa. Gila Oke. kamu. Bisa sih asumsinya ketika ibumu, istri sehat, dengan arti kata mereka tahu tempatnya. Biasanya kebanyakan itu pernikahan yang kacau, aku selalu bilang mohon maaf, orang ketiga pertama tuh bukan pill, bukan will, tapi sebenarnya meal atau feel Oke, gitu. oke. Mother-in-law atau father-in-law Mother-in-law or father-in-law. yang toxic. Nggak semua mother-in-law dan father-in-law toxic. Ya, Iya. tapi banyak banget yang Iya. toxic. By the way, ini di buku kamu, Iya. judulnya I Do, kamu juga nulis nih, to-do list-nya sebelum orang menikah adalah mereka tertarik denganmu, which means pasanganmu tertarik denganmu, kamu tertarik dengannya. Isn't it obvious, Kak? Ketika kita menikah, kita saling tertarik loh, Kak. No, kadang orang calon itu lebih tertarik sama mother-in-law and father-in-law. Keren ya, karena bokap calon Mertua gue. mertua gue orang terpandang loh. Wow, keren banget. Atau orang tuanya dia sama orang tuanya calon pasangan saling tertarik. Mereka Sama-sama orang kaya, pengen inci Correct. kekayaan. Makanya dua konglo bersatu. Correct. Jadi they understand, they put money atau menjaga keluarga daripada pasangan itu nomor 2. Ada kasus di sini di mana case study pasien datang dengan suami saya nih baru honeymoon period, dia udah selingkuhan. Ini mestinya kan nunggu sampai honeymoon over, terus baru nanti dia bosan sama saya, terus baru ada fase perselingkuhan gitu kan biasanya. Tapi kenapa ini masih baru di Honeymoon period, dia terus udah selingkuh. Nah, terus mohon maaf aku bilang, oke, kamu waktu dulu pertama kamu mau nikah sama dia, sebabnya apa? Ya karena orang tua saya sudah setuju dengan orang tuanya dia. Ya kenapa nggak suruh orang tuanya nikah aja sama orang tuanya dia? Jelas dari pertama, you expect your husband to love you when you yourself nggak sayang sama dia. Kamu cuma mau nyenengin orang tua, nikah sama dia. Iya. betul, Fair nggak buat husband kamu? Enggak. Ya dia selingkuh, dibenarkan nggak? Karena memang padanya kamu sama dia nggak saling sayang. Baru dia bengong gitu. Oh shit gitu. Tapi Kak, aku pengen berbakti sama orang tua, Kak. Yes. Makanya aku menikah sama pilihan orang tua. Betul. Dia mau berbakti sama orang tua dia, makanya dia mau menikah sama aku, Kak. Betul. So, gimana dong? Jadi akhirnya apa yang terjadi adalah biasanya, yuk kita bikin win-win solution secara toxic, secara nggak ini. Kita nikah dan kita cari lagi orang di luar untuk menyenangi diri kita. Kayak lavender marriage gitu dong. Kenapa? Kayak lavender marriage. Yes, Set up lavender. marriage. Correct, set up marriage. Jadi on paper ya keluarga bisa bilang, oh ya anak saya baru nikah, oh ya calonnya bagus loh on paper, resume-nya dia adalah siapa. Oh ya cantik ya, ininya juga seperti ini. Tapi they're not happy. Jadi akhirnya they know itu adalah pasangan yang pasangan idaman orang tuanya. Akhirnya mereka cari lagi di luar yang pasangan yang benar-benar mereka ada chemistry. Makanya di sini kamu tulis bahwa to-do list-nya salah satunya adalah mereka tertarik denganmu dan kamu tertarik dengannya. Yes, it's not that obvious. A lot That's of the them. Ya, reason begitu. why. Oke.
Nah, ada juga nih syarat to-do list-nya sebelum kamu menikah adalah mereka dan dirimu saling siap untuk memilih pasangan hidup sekarang. Iya, kadang-kadang timing. Aku suka kamu sih, tapi kayaknya sekarang aku mau fokus sama karir aku dulu. Oke. Aku sayang kamu, tapi aku mau sekolah dulu. Oh. So can you accept mau sekarang, nanti kamu akan sekolah lagi 3 tahun loh. Aku mau ngejar karir aku, so you will not be my priority. Is that okay? Nah itu, jadi Oke, sekarang oke. kadang-kadang the right partner tapi timingnya off. Nah itu bikin jadi challenge juga ketika nikah nanti. Oke. Gitu. Nah, dalam bukumu ini, kamu juga menjelaskan bahwa ikatan kita dengan orang tua, anak laki-laki dengan ibu, oh deket banget. Anak perempuan dan ayah, deket banget juga. Itu harus secara positif kita lepaskan sebelum kita menikah dengan pasangan kita. Why is that? Eh, Kalau di dalam keluarga, misalnya ayah dan ibu hubungannya baik, adem, melepaskan hubungan, bukan melepaskan hubungan dengan orang tua, tapi healthily detached dari family of origin akan memudahkan, karena pada ujungnya ketika kita sudah pensiun, yang penjaga utama kita bukan anak-anak kita, tapi pasangan kita. Ya. Ya, jadi buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang hubungan pasangan suami istri kurang bagus, dia yang akan sulit melepaskan anaknya ketika anaknya married. Yaitu daddy's girl, mommy's boy. Karena buat mereka bahwa you are the man in my life yang aku bisa depend on. Kamu nggak kayak ayah kamu yang misalnya, mohon maaf, nggak bisa kerja atau gimana. Aku selalu bisa, you are the perfect candidate husband yang ideal tuh seperti anak saya. Itu yang memberatkan ketika si anak itu juga tahu bahwa oh ya, dia adalah crutches atau tongkat si ibunya atau bapaknya, bahwa tanpa dia orang tuanya nggak bisa ngomong direct. Harus menjadi bridge, si anak itu menjadi mediator, terapis, wasit antara orang tua. Of course what happen ketika anak ini mau menikah, pasti si orang tuanya akan merasa berat kehilangan crutches atau orang ketiga untuk penengah ketika berantem nggak bisa berkomunikasi. I see. Itu yang That's the menyulitkan. reason. Yes, kenapa harus foreverly kalau kamu masih terhubung secara we call this triangulation. Orang tua tidak bisa berfungsi tanpa si anak ini menjadi penengah ini, sangat memberatkan anak ini. Kenapa? Yaitu ketika dia married, dia tahu prioritas pertama masih orang tuanya. Ibu atau ayahnya itu. Pasangan itu pasti merasa kamu kok nggak kesannya absent. Nggak sayang sama aku, nggak Iya, perhatiin apa aku. sih? Aku kan di sini udah temenin kamu, tapi your body is there like a shell, but emotionally kamu masih terhubung triangulation sama I orang see. tuanya. Tapi artinya kalau misalnya hubungan orang tuanya baik, antara mama dan papa kita baik, Jarang terjadi biasanya. terjadi ya. Yes. Cuman kalau mama dan papa kita berantem dan Betul. bahkan bertikai, aku cowok lebih ke mama, Ya. sementara pasanganku cewek mungkin lebih ke papa. Yes. Kalau kita nggak healthily detached, Ya, bayang-bayang ini dengan orang tua kita, itu akan berpengaruh negatif ke pernikahan kita betul. ya. Berpengaruh negatif dengan arti kata kita selalu menjadi mediasi, kita selalu menjadi pelerai orang tua kita ketika berantem. Itu sama dengan kamu memberikan cinta ke orang tua, di mana kamu melawan arus. Mestinya pemberian cinta satu arah ke bawah. Istilahnya kalau kamu menjadi orang ketiga, menjadi melerai orang tuamu berantem, triangulated. Ketika kamu balik ke pasangan, ke pernikahan, cinta kamu kosong. Ya. Yang ada adalah you will become a taker. Betul. Please make me happy. Betul. Aku udah stres sama orang tuaku yang drama. Please don't make my life drama again. I expect you to give me, I take. Jadi balik lagi, kamu jadi tambah lama tambah kecil nih. Kecil. Dan istrimu akan merasa, kok gue tiap kali beri kasih terus, kayak aku merasa nggak ada suami. Kamu selalu ke orang tua. Jadi problem sendiri. Dan ingat the order of love The ya. order of love. Pasangan kita, anak, baru orang tua. Yes. Banyak di antara ya kita lihat di film lah, dan juga fenomena beberapa temanku Kak, mertuanya tuh toksik. Tapi kadang-kadang kita bingung mengartikan toksik itu apa. Ya. Apa sih ciri-ciri mertua yang toksik? Mertua yang toksik itu adalah kalau secara systemic constellation, family constellation, dia tidak tahu tempatnya. Tadi balik lagi tatanan, order of love. Pernikahan yang sehat adalah saling memprioritaskan pasangan, kemudian anak, baru orang tua masing-masing. Dia tidak tahu bahwa dia itu posisi nomor 3 dan dia nggak mau terima.
Gitu ya. Dia Sel- pengennya nomor satu Of mulu. course, selamanya ini anak aku, ini anak aku. Wow. Ya, jadi dia belum ready untuk melepaskan anaknya ini untuk menjadi dewasa. I Jadi dia see. mau anak ini selamanya menjadi anak yang terhubung sama dia, to feel needed, to feel useful. Karena ini yang salah satu ciri-ciri empty nest syndrome. Ketika anak keluar dari rumah, si ibu ini merasakan kehilangan, merasakan identitasnya dia sebagai ibu tidak di situ lagi karena jauh dan apa namanya belum siap ya untuk dengan bahwa menurut dia itu kehilangan anak, ada perempuan baru yang bisa dibilang kayak menggantikan perannya Perannya. ketika hubungan si ibu mertua ini dengan pasangannya tidak sehat. Wah, itu toksiknya akan memprojected ke si menantu ini. Kenapa? Kamu anakku ketika menikah denganmu jadi menjadi orang yang sangat berbeda. Dia tidak suka sama aku. Jadi dia memutahkan proyeksi itu ke menantu. Kenapa nggak ke anak sendiri? Karena menantu itu bisa dianggap orang luar. Dan vulnerable. Well, basically you're lower than me dan my son. Jadi dia bisa berbicara ya sampah atau gimana pun ke orang ini karena menurut dia ibu cuma satu, menantu bisa digantikan kok. Secara Secara tidak langsung. iya, kayak dan begitu jahatnya ya. ada beberapa yang hingga udah deh kamu pilih deh cewek lain daripada ini dan mendoakan bahwa anaknya ini putus sama menantu yang ini. Kamu ada pernah kasus apa, Kak? Aduh, terlalu banyak untuk dibilangin. Sampai ada yang mau ngerekam waktu pas sesi juga silakan. Jadi mereka ini nggak semua aku lihat banyak ibu menantu yang sangat Ibu mertua. ibu mertua. mertua yang sangat idaman. Mereka kayak wah bisa dong aku bilang tulis buku untuk bisa ajarin ibu-ibu yang mertua lainnya supaya seidaman ibu mertua kamu gitu ya. Jadi nggak semua ibu mertua itu toksik, tapi yang toksik tuh aduh aku liatnya kasihan banget. Gimana ya mau kasihan tapi nggak bisa kasihan karena playing victim banget. Playing victim pokoknya aku yang paling aku yang kamu pikir kamu sedih, aku lebih sedih. Kamu pikir kamu Trauma, aku lebih trauma. Jadi pembenaran bahwa pembenaran semua orang harus ngalah sama dia. Ada itu kayak gitu. Banyak banget itu. Kalau misalnya problem hubungan pasangan diulik-ulik, ini mah bukan pill atau will. Jauh sebelum ada pill atau will, ternyata ibu mertua yang merusak dan terlalu ikut campur hubungan rumah tangga ini, Mas Rory. Seperti itu. Tapi menarik banget ya. Tadi orang tua yang tidak tahu tempat, Iya. nggak ngerti tempat. Tapi ketika di breakdown lagi, ini ada ciri-cirinya adalah tidak menghargai batasan sehat. Betul. Maksudnya gimana, Kak? Jadi gini, tidak menghargai batasan sehat. Jadi ketika salah satunya adalah come to the house anytime. Tidak ada janji nanti mama mau datang ya. Jadi tidak menghargai ngapain Space minta orang. izin, ini kan rumah anak saya. Gitu. Jadi menurut dia ini bukan rumah menantunya, ini rumah anaknya. Ngapain minta izin, saya datang aja. Itu satu. Itu toxic gitu ya. Kedua, biasanya kurang batasan sehat itu kalau hubungan kalau keputusan besar dalam hidup dia mau ikut campur. Enggak, menurut mama ini lebih baik begini gini terus dan memaksakan kehendaknya. Orang tua boleh advice itu bagus. Aku selalu bilang karena mereka hidup lebih tua daripada kita ya. Jadi kita mau lihat sudut pandang orang tua. Tapi kalau misalnya kita tidak mendengarkan sudut pandang mereka, marah, silent treatment seperti itu Mas Rory. Jadi Oke, batasan itu di kurang batasan. Nah, Ya, terus ya. misalnya kalau misal ada perkumpulan makan-makan gitu, terus si menantu ini sakit gitu, nggak mau ikut, paksa ikut nggak bisa. Karena nanti muka Buset. mama mau taruh di mana, dia harus ikut. Kan dia kalau kamu nanti datang tanpa istri, apa kata orang? Buset. Gitu. Oke, Jadi oke. kurang batas. Nah, terus ditambah lagi ketika si suami ini tidak bisa, enggak mah dia sakit, dia nggak usah ikut, aku datang sendiri. Nah, harus kuncinya ada di suami ini yang harus bisa menempatkan masing-masing kepada tempatnya. Dan satu-satunya harapan bagi si istri untuk mengatasi ini adalah sebenarnya suami yang mendengar dan Yes. memahami dia. Dia harus bisa kesannya membangkang ya sama mama sendiri, tapi dengan tujuan bukan untuk meremehkan atau tidak berterima kasih, tapi karena dia apa yang dia lakukan anaknya ini ngerekam semua loh. Ya, Jadi kalau cari suami itu yang cari kayak papa gini yang dia nggak bisa memilih istrinya ya, nanti dia akan cari lagi seperti laki-laki seperti yang nggak bisa milih dirinya dia sendiri seperti itu. Ini aku jadi teringat film di Netflix namanya Normal Woman yang main Marisa Anita, temanku juga. Itu persis seperti ini. Betapa dia psychologically
terbebani dan tidak sehat karena suaminya instead of membela dia sebagai istri, dia cenderung membela dan cinta buta terhadap ibunya sendiri. Normal Woman, kamu harus nonton, teman-teman. Oke, Kak, selain tadi ya, tidak menghargai batasan sehat dan merasa dirinya paling terzolimi, paling merasa paling benar, Ya, betul. ada juga ternyata ciri-ciri mertua toksik adalah manipulator ulung. Gimana penjelasannya tuh? Waduh, manipulator ulung ya. Jadi gini, ada satu kasus di mana ibu mertua sesi, dok, gak apa-apa ya kalau saya rekam? Ya silakan, monggo gitu. Nanti saya pulang mau denger lagi, iya nggak apa-apa. Tapi setelah sesi, saya menangkap bahwa ibu mertua ini tidak datang dengan tujuan untuk mau berubah atau mau memahami anaknya dan menantunya yang sulit dipahami, tapi dia mau mencari pembenaran. Dia mau mencari ketika saya bilang atau kesannya menyalahkan, iya, oh itu ternyata menantunya yang salah. Dia mau rekam, jadi dia mau balik ke rumah, bilang bukan kata mama ya. Kata dokter ya. Nah, Ya ampun. setelah 15-20 menit, saya bilang, oh ya sebenarnya menantu ibu ini benar, karena keluarga baru ini fokusnya harus dia baru jadi istri orang, adaptasinya itu banyak, baru melahirkan, itu adaptasi lagi jadi ibu banyak. Jadi yang jadi orang tua kan udah pernah cobain di posisi mereka, tapi kalau posisi mereka yang masih muda nggak pernah cobain posisi jadi mertua gimana. Jadi mestinya yang lebih dewasa, yang lebih ngalah, dia matiin itu rekaman, nggak jadi ngerekam saya karena tidak bisa menemukan poin menuduh untuk nih ya kata dokter, semama bener loh, Karena nggak keluar. nggak keluar. Yang dia pengenin nggak Yes, keluar. gitu. Wow. Ini menarik banget sih. Dan ciri-ciri mertua yang toksik lain adalah emotionally abusive, pasif agresif, mertua yang one upper, di mana secara konstan ingin mendapat perhatian dan menjadi lebih baik dibanding orang lain termasuk menantunya, suka bergosip, oh my god, tidak mampu merasa puas dengan usaha menantunya, dan narsis. Lucunya ketika diulik lagi kenapa seperti itu, oh ternyata ibu mertua saya dulu saya juga digituin kok. Nah akhirnya jadi couple counseling si ibu mertua dan bapak mertua. Bukan tadi problemnya dengan menantu, tapi ternyata diulik, oh ya karena ibu mertua saya juga toksik seperti itu. Oke, jadi kamu ada marah terpendam, ini kamu jangan lempar ke menantu sama Mantu, anak, karena kasihan anak kamu. Kalau kamu jahatin menantu, nanti yang ditonjokin, nanti yang dimarahin anak kamu sendiri. Yang tidur satu ranjang tuh bukan kamu, Tapi anak anakmu loh, kamu. ingat. Oh. Oke, terus saya panggil sama suaminya, coba kamu marahin suami kamu ya tidak membela aku, membela mama kamu. Nah ini baru marah tepat pada sasaran. Oh, oke, Gitu. oke, Jadi aku oke, bantu, oke. part of counseling adalah menemukan marah salah sasaran itu dan marahlah pada tempatnya. Oke, Gitu. oke. Marahlah pada samsak yang tepat. Iya, samsak yang tepat. Kamu gak marah sama menantu kamu marah sama Suami kamu. suami dan ibu mertuanya Dan dia ibu sendiri. mertuanya dia dulu. Karena Correct. ini juga nurun-nurun ya akhirnya. Betul. Tapi menarik Kak, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, gimana sih family constellation process ini? Ketika kamu menyelesaikan konflik dalam keluarga misalnya, prosesnya kayak gimana? Dan gimana cara orang bisa reach out kamu? Oke, jadi kalau saya coba menjelaskan family constellation seperti apa, kayaknya tidak doing justice of the actual work. Karena the actual worknya itu adalah family constellation adalah phenomenological role play therapy, di mana paling buat beginner, buat orang yang pertama kali mau tahu apa sih family constellation itu, datanglah kepada grup terapi yang saya ada sebulan sekali. Saya adakan di Plaza Indonesia. I think nextnya bulan Juli. Juli. Apa itu ya? Kayaknya family and conflict ya kalau nggak salah. Jadi kalau pada grup terapi itu yang terjadi adalah nggak usah sharing tentang terbuka tentang sedalam apa yang mau di sharing, bisa dengan observing aja. Jadi di family constellation itu prosesnya nanti ada orang yang sudah siap untuk berbagi, biasanya akan menjadi namanya problem owner atau presenter. Jadi presenter itu ini kayak di film-film. betul. Jadi nanti saya akan tanyakan, oh apa yang mau kamu constellate hari ini? Entah itu hubungan sama orang tua, entah itu hubungan sama anak atau sama pasangan. Oke. Nah, terus kemudian dari situ presenter ini akan memilih dari sekian begitu, biasanya 50-60 orang gitu. Untuk sharing. Ya, untuk
untuk siapa yang mau memainkan peran menjadi dirinya, orang tuanya, dan misalnya pasangan gitu ya. Jadi dia pilih yang sebelum hari ini belum pernah ketemu sama sekali, dia pilih, oh kamu ya jadi peranin jadi aku ya, kamu jadi istriku, kamu jadi orang tuaku. Terus yang mereka strangers ini maju ke depan, memainkan peran orang ini. Dan this is where the magic begins. Ada orang bilang, kamu ketok magic ya, ini bukan dukun keluarga ya. Tapi kok bisa ya orang yang belum pernah ketemu say exactly what the mother say, mukanya bisa kayak, gila kok kayak nyebelinnya kayak nyokap gue banget ya suddenly, but I never met you, sorry ya mbak gitu. Tapi oh my god, exactly the way you scold me, menggunakan kata-kata yang sama. Istrinya juga kok mirip banget suddenly, kayak dengan cara dia ngomong, kata ejanya itu bisa sama, kok bisa banget ya. Nah jadi dari situ, bisa nge-bypass your subconscious, dimana kamu gak usah jaim-jaim, ini kelihatan semua nih. Kamu bilang tadi kamu dekat sama istri kamu, nggak deket kok, karena istri kamu jauh banget sama kamu, malah misalnya ngumpet di pojok ruangan, atau kamu bilang kamu dekat sama papa, tapi kenapa kamu berdiri di sebelah mama? Papa kamu jauh banget, kayaknya nggak deket deh. Itu kayak dari situ ngebongkar semua dinamika energi keluarga itu. Oh, jadi dia tahu kenapa masalahnya bukan di surface, di permukaan, tapi menggali lebih dalam. Apa sih akar masalah dari misalnya hubungan ini? Seperti itu. Itu Family Constellator ya. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungin ke Instagram kamu, Melinda Susanto. M_Sutanto_M_Sutanto. M_Sutanto_M_Sutanto. Iya, atau bisa beli bukunya Atau bisa beli bukunya ya. online. Secara online. Yes. Balik lagi ke mertua toksik. Happy banget gue ngomongin mertua toksik, Kak Mei. Sekarang cara mengatasi mertua toksik, caranya gimana, Kak? Ini di sini pertama ada berkomunikasi secara terbuka dengan pasanganmu. How so? Jadi gini, sadly to say, kalau mau alusnya, hubungan yang bisa merubah mertua toksik, kuncinya hanya ada di pasangan kamu sama pasangan kamu yang punya ibu atau yang punya bapak. Karena yang anak ini yang bisa, Mam, aku kasih ultimatum. Pah, aku kasih ultimatum. Bukan si menantu. Betul. Kalau menantu terlalu jauh dan posisi terlalu lemah kali ya. Jadi kuncinya itu kalau menggerakkan semuanya adalah di pasangan kita. Correct. Nah terus kalau menjadi pasangan, apa yang kamu bisa lakukan? Ada sih, ada satu kasus hampir sampai, kalau kamu kayak gini terus aku cerai kamu, aku nggak tahan. Kalau kamu kayak gini terus, aku keluar nih. Aku bawa anak-anakku, aku keluar. Aku nggak mau, terserah kamu ikut atau enggak, aku keluar. Ya. Sadly, that is not recommended. Tapi kayak last resort ketika tidak ada solusi seperti itu. Jadi sebagai pasangan juga harus bisa diajak komunikasi oleh si menantu ini yang merasa terzolimi oleh mertuanya ya. Ada juga di sini, tentukan batasan sehat dengan mertua, Kak. Ini contohnya gimana? Misalnya rumah tinggal deh. Batasan yang sehat tuh gimana dengan mertua, Kak? Maksudnya tinggal di satu rumah atau mengenai Nah, baiknya gimana? Ya ini yang buat menikah atau yang belum menikah? Yang sudah menikah. Tapi posisinya kasusnya tinggal di satu rumah atau di beda rumah? Beda rumah deh misalnya. Kalau beda rumah sih masih enak ya. Masih enak ya, karena fisiknya apa tidak di situ gitu. Jadi tergantung ketoksikan orang tua, mertua bisa ada jaraknya. Nggak suka ya udah aku bisa nggak usah lihat dia punya rumah sendiri, punya batas sendiri. Ketika misalnya, aku masih kurang bisa berkomunikasi dan misalnya suami juga kesusahan menjadi perantara seperti itu. Ya udah kalau misalnya mau ketemuan keluarga, kamu aja yang ikut, aku nggak mau ikut. Nah si suami nggak boleh marah. Ya udah aku tahu mamaku emang orangnya kayak gitu ya. Ya udah kamu nggak usah ikut deh, aku ikut sendiri ya. Suaminya nggak boleh marah. Correct. Jadi tetap si istri ini nggak boleh melarang suami untuk bertemu sama keluarganya. Ya. Itu bukan hak dia. Gitu. Pun aku juga belajar dari sini, Kak. Ternyata ketika misalnya si istri nih punya mertua yang toksik dan mertuanya mau berkunjung ke rumah, itu nggak harus selalu mertua berkunjung ke rumah, tapi kita bisa cari tempat yang netral, misalnya restoran. Gitu kan, Kak? Betul. Bisa sekali. Jadi ujungnya adalah ketika si mertua itu mau hormat, dia harus menghormati si menantunya. Banyak dari salah kaprah, even parenting toxic, mertua toxic, bahwa otomatis yang lebih tua, yang lebih muda harus tunduk kepada yang lebih tua, biarpun dia setoksik apapun. Nah itu yang salah, salah komunikasi. Gitu. Nah kalau yang sekarang serumah
Ampun deh, gue akan bela-belain ngontrak rumah sih kalau misalnya belum punya rumah. Yes. Tapi kalau terpasang serumah dan pasangan gue nih yang merupakan anak kandung dari si mertua toksik ini bersikeras pokoknya harus tinggal di rumah mamahku atau papahku. Gimana, Makanya Kak? makanya sebelum nikah dilerai diurai dulu. Nih masalah tempat tinggal nanti kita seperti apa. I see. Nanti abis menikah, nih saya mau kerja nih atau saya nggak kerja nih, oke nggak? Itu dibilangin dulu, dibahas sebelum menikah. Jadi kenapa? Ya nanti jadi nikahnya cancel dong. Ya udah, bagus kamu hemat nggak usah keluar resepsi kan. Daripada keluar resepsi terus habis itu cerai nggak lucu juga kan? Udah buang Oke. waktu, buang ini ternyata mending cancel aja udah kalau gitu sekarang. Lebih mudahnya kasarnya seperti itu. Of course kita nggak mau itu terjadi ya. Tapi alangkah baiknya kita bisa melihat suatu orang ketika kita handling krisis atau handling a problem. Jadi biar lihat sebelum menikah itu, lihat dulu wataknya seperti apa. Biasanya they will show you red flags. Orang sendiri yang pasangan ini kalau misalnya dia, aduh aku ngebet nih mau nikah. Udah deh nanti abis nikah juga nanti pasti dia berubah. Enggak. Exactly. Oke. Kayak gitu. Terakhir sebelum aku ke last segment, perlukah kita berbicara pada mertua yang toksik itu? Menurut aku itu respect hubungan ini nggak cuma mertua ya, orang tua dan anak. Ketika orang tua mau mengerti anak, ketika orang tua mau dimengertiin, dia harus ngertiin anak dulu. Betul. So it goes both way. Same way with menantu Mantu dan dan mertua. mertua. Ketika si mertua itu mau menantu hormat sama dia harus saling menghormati. Ketika dia mau mengerti, dia harus mengerti si menantu itu dulu. It goes both way. Oke. Seperti itu. Oke. Ya. Thank you, Kak. Sama-sama. Jadi artinya komunikasi juga penting untuk mertua yang toksik ya. Yes. Dengan arti komunikasi bisa kalau kedua belah itu tidak terjadi, hanya si mertua enggak dong, kan kamu yang lebih muda harus ngalah, harus dengerin kata yang tua. Nah, si menantu itu bisa memilih untuk daripada nanti aku memproyeksikan kesebalan mertuaku kepada Anak-anakku. anakku atau sama pasangannya, mending kalau ada pertemuan keluarga, apa kalau dia maksudnya masih mudah ke trigger, silakan anaknya aja yang ketemu orang Oke, tuanya. berarti Flight. dia nggak ada di situ gitu, menghindar. Ya, untuk sebenarnya bukan supaya dia bisa nggak ke trigger karena si mertua toksik itu tidak mau mengerti. Ada komunikasi. Ada komunikasi, ya. exactly. Tapi kalau misalnya mertua toksiknya ternyata bisa diajak bicara, ajaklah bicara. Betul. Karena it takes two to tango buat Betul. menyelesaikan toxicity ini Of ya. course, kita mau best case scenario adalah bukan cerai, bukan abis itu cut relationship, tapi putus polanya, bukan putus hubungannya juga. Tapi kan. si anak kandung ini, which is pasangan kita, juga harus belain kita dan harus kuncinya di ada situ. di situ Oke, sebenarnya. thank you Kak Mei. Yeah. Sekarang kita ada di rapid fire question. Aku tanya cepat, kamu jawab cepat ya. Boleh. Constellation, logika atau rasa nih Kak? Logika dan rasa. Logika dan rasa. Memaafkan, ini pilihan atau keharusan? Pilihan dan keharusan. Curang kamu dua-duanya mulu dari tadi. Karena kalau kamu tahu efek ke depan buat hidup kamu akan membuat itu jadi pilihan kamu. Oh gitu. Karena kalau misalnya nggak damai sama orang tua, efeknya tuh panjang ke belakang tuh karir nggak lancar, hubungan nggak lancar, kesehatan nggak lancar. Aduh, ya coba caranya maafkan. Gimana lagi saya akan coba memaafkan kayak gitu. Tapi harusnya berarti keharusan dong ya. Keharusan ya. Kalau keharusan tuh kayak gue nggak mau, tapi kayak ini kayak gue mau maafin karena hidup gue suffering banget gitu. Ternyata. Gitu. Oke. Orang tua salah tetap dihormati atau kita harus tegur? Orang tua salah kita tegur, tapi harus dimaafin dengan batas. Toxic parent atau toxic parent-in-law, dijauhi atau dipahami? Dipahami dan dijauhi. Lebih bahaya mana? Trauma masa kecil atau heartbreak saat dewasa? Trauma masa kecil will make the heartbreak saat dewasa. Oke. Inner child, penting atau ini sesuatu hal yang lebay? Penting banget. Penting banget ya. Closure dari sebuah konflik atau sebuah trauma, ini perlu dicari atau nggak sebegitu pentingnya? Harus dicari. Closure harus dicari. Even mantan orang tua yang orang tua belum bisa move on akan diulangi oleh anak-anaknya menjadi
mantan yang bukan mantan istri ya, mantan pacar, misalnya yang the one that got away, atau yang misalnya udah sayang banget tapi orang tua nggak merestui, jadi harus pilih Ada orang bisa. tua, itu akan terulang lagi di bawah, Oh wow, sebegitunya. harus ada closure ya. Yes. Apakah berdamai itu selalu berarti dekat lagi, Kak? Berdamai itu dekat lagi tuh pilihan ya. Tapi berdamai itu kamu tidak lagi mengharapkan apa yang bisa orang tua kamu berikan kepada kamu, karena kamu tidak bisa mengharapkan apa yang orang tua kamu tidak diberikan oleh kakek nenek untuk diberikan ke kamu. Terakhir banget, Ya. please elaborate. Ini sebagai pertanyaan penutup. Kalau seseorang bilang, gue nggak bisa maafin orang tua gue, atau gue nggak bisa maafin pasangan gue karena terlalu sakit. Menurut lo, apakah dia tetap bisa hidup dengan damai? Jawabannya tidak. Maybe yang saya bisa suggest untuk merubah kalimat itu menjadi, gue nggak bisa maafin orang tua gue sekarang. Gue nggak bisa maafin pasangan gue sekarang. That's a better healing sentence. I see. Karena you're saying today aku nggak bisa, which is the truth, aku nggak bisa maafin yet. Tapi nggak tahu 1 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, I grow wiser, ada pengalaman yang membuat aku oh ya ternyata lebih memahami orang tua, dan that time come. Karena setiap journey orang pulih itu beda-beda. Of course lukanya lebih dalam, pulihnya lebih lama. So it's not fair for me to say, oh nggak bisa dong, kan orang tua kamu gimana pun juga kamu harus maafin mantan kamu lama banget untuk moving on gitu. Jadi masing-masing orang ada pace pemulihan sendiri-sendiri. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tapi hopefully pada akhirnya you can come to terms dan berdamai dengan orang tua dan pasangan. Artinya memaafkan wajib, tapi waktunya beda-beda dan Correct. sesiap kamu. Sesiap kamu. Wow. Gitu. Kak Melinda Sutanto, Family Constellator, dan juga penulis, thank you banget buat Thank you insight-nya. juga. Thank you so much. Thank you atas Ini pasti bermanfaat buat seluruh audience Room for Improvement. So thank you very much for listening, guys. I'll see you in the next video. Bye-bye. Thank you, Kak.